Jadi di zaman-zaman dulu kita menyelam, kalau dibilang susah, tidak, karena peralatan diving lumayan mahal. Ini BCD kok masih pakai? Saya bilang saya masih pakai sampai sekarang. Ini sudah tidak layak pakai. Saya bilang siapa bilang tidak layak pakai? Ini masih layak pakai, walaupun memang ada tambalan di sana sini. Ini tempat kalau tidak dirawat, tidak dijaga, ini bisa bisa hancur semuanya karena di situ pemboman. Menurut saya di selam itu sudah seberapa berartinya kau dengan laut yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brigade, kembali lagi bersama saya Bribda Dian di Brigade Podcast Satbrimo Polda Sulawesi Selatan. Jadi pada podcast kali ini bintang tamu saya adalah Bribka Bakti Nusawan. Merupakan salah satu penyelam senior yang dimiliki oleh Satbrimo Polda Sulawesi Selatan. Beliau juga dikenal aktif untuk melestarikan laut kita. Salah satu yang dilakukan yaitu melakukan transplantasi terumbu karang. Sebelum saya lanjut, mari kita simak video berikut ini. Bribka Bakti Nusawan merupakan personel Polri yang bertugas di Kesatuan Brimo Polda Sulawesi Selatan. Beliau juga dikenal aktif di berbagai kegiatan yang berhubungan dengan alam. Salah satunya dengan melestarikan laut. Bribka Bakti aktif melaksanakan penanaman terumbu karang dan juga selalu berkreasi dalam melestarikan laut bersama dengan timnya. Salah satu yang dilakukan yaitu menurunkan patung sebagai artificial coral reef yang diharapkan dapat menjadi salah satu spot selam di Pulau Samalona. Hal ini dilakukan sebagai kecintaannya terhadap laut. Oleh sebab itu, Bribka Bakti Nusawan sering disebut dengan polisi pelestari terumbu karang. Nah, jadi itulah tadi video tentang Bribka Bakti Nusawan. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bang Bakti. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bang Bakti? Alhamdulillah baik. Bisa diceritakan Bang, kapan awal mula tertarik untuk menggeluti bidang olahraga diving ini? Kalau menggeluti olahraga diving itu tahun 99. Mulai tahun 99 sebelum bergabung ke Korps Brimob. Jadi awalnya ketemu dengan teman-teman lama yang dia warga negara orang Indonesia tapi bertempat tinggal di Belanda. Dia datang ke sini bawa tamu dari Belanda. Kebetulan itu hari saya masih nganggur. Dia ajak ketemu di salah satu tempat Diko mobil itu hari. Di tempatnya teman dia ajak. Antar saya ke Bulukumba, tepatnya di Pulau Kambing kalau saya tidak salah. Bawa mobil. Oke, saya antar. Di jalan cerita, gimana kamu menyelam? Saya bilang, kalau saya dikasih kesempatan belajar menyelam, saya menyelam. Ayo, nanti selesai ini kita latihan supaya kalau saya ke Makassar ada yang saya temani. Jadi berlanjut, mulai dari situ latihannya lumayan kalau saya bilang lumayan keras lah, mulai dari fisiknya, renangnya semua. Ya lumayan. Sampai 99 sampai tahun 2000 kalau saya tidak salah bulan Maret setelah itu saya mendaftar menjadi polisi, lulus. Nanti 2021 kalau saya tidak salah ingat, 2021 sempat vakum karena selesai lulus polisi langsung penempatan dapat Makassar. Setelah itu basis dan segala macam akhirnya tertunda sampai berangkat operasi 2001. Nanti 2002 aktif kembali walaupun banyak kegiatan, jadi curi-curi waktu. Kadang ya mohon maaf kalau saya bilang Sabtu atau Minggu dari kegiatan saya lari belut ke pulau itu.
Jadi di zaman-zaman dulu kita menyelam, kalau dibilang susah, tidak, karena peralatan diving lumayan mahal. Jadi ya pinjam atau rental seperti itu, Mbak Dian. Terus ya itu tadi, jalan-jalan berjalan, latihan terus. Saya lupa tahun berapa saya sempat istirahat berapa tahun, karena memang peralatan saya tidak ada itu hari. Sempat istirahat berapa tahun. Di tahun 2005 kalau saya tidak salah, saya ketemu lagi sama teman yang ajar saya ini. Saya ketemu, dia bilang, bagaimana, masih latihan? Saya bilang, alhamdulillah masih. Cuman dia bilang, ini ada saya bawa alat untuk kau. Ini ada saya bawa alat untuk kau pakai sampai betul-betul rusak. Nah, jadi sudah dia kasih saya itu BCD 2005, terus ya BCD dan regulator kalau saya tidak salah. Cuman regulatornya sudah tidak ada. Bukan tidak ada, tapi saya serahkan ke tempat lain seperti itu. Jadi yang masih saya pakai sampai sekarang cuman BCD-nya saja. Itu alhamdulillah masih ada. Terakhir saya ketemu tahun lalu, ya mohon izin saya lari belut juga. Saya diajak ke Morotai dan dia kaget. Dia bilang, ini BCD kok masih pakai? Saya bilang, saya masih pakai sampai sekarang. Ini sudah tidak layak pakai. Saya bilang, siapa bilang tidak layak pakai? Ini masih layak pakai, walaupun memang ada tambalan di sana sini. Yang jelas ini BCD nyaman saya pakai. Saya cuma bilang seperti itu. Nah, jadi sudah lumayan lama ya Bang, dari tahun 99. Ya, sudah hampir 24 tahun ya Bang. Itu. Oh iya Bang, untuk transplantasi terumbu karang itu sejak kapan Bang? Dan pada saat transplantasi itu apakah ada kendala atau hambatan? Kalau tertarik transplantasi, pastinya saya tidak ingat kapan. Cuman pernah saya juga diajak ke Bali. Saya diajak ke Bali. Itu melihat itu tadi artificial coral reef pertama yang saya lihat. Ya mungkin mulai dari situ saya tertarik. Akhirnya pulang ke Makassar. Saya kembali menyelam, walaupun ya mungkin sebulan sekali ada. Di situ saya berpikir, ini waktu itu di Samalona kalau saya tidak salah, ya Samalona. Saya pikir ini tempat kalau tidak dirawat, tidak dijaga, ini bisa bisa hancur semuanya, karena di situ pemboman terus bius seperti itu. Nah, mulai dari situ saya coba belajar sedikit-sedikit otodidak, belajar sendiri, bikin sendiri spider. Itu saya mulai dari situ. Saya bawa sendiri ke beberapa tempat. Nggak usah saya sebutkan titiknya di mana. Saya bawa sendiri ke beberapa tempat. Ya caranya, setiap hari saya itu sisihkan uang 2.000. Uang rokok ada kembaliannya, saya simpan. Uang rokok ada kembaliannya, saya simpan. Sampai memang cukup untuk saya menyeberang ke pulau. Untuk memang cukup saya isi tabung, baru saya menyeberang ke pulau. Jadi ya setiap beli rokok ada kembalian 2.000, 5.000, saya simpan 2.000 atau 5.000 saya simpan, seperti itu, Mbak Dian. Itu jadi saya tidak tahu pastinya kapan, cuman memang saya lebih tertarik ke transplantasi terumbu karang. Wah. Jadi Bang Bakti ini lumayan ber-effort ya, bahkan sampai menyisihkan biaya pribadi untuk ke pulau ya. Tapi kalau dari Bang Bakti sendiri, apakah ada pulau yang menjadi prioritas untuk melakukan penyelaman atau menjadi prioritas untuk penanaman terumbu karang? Ya. Kalau prioritas penyelaman, kalau pulau saya tidak ada. Kalau prioritas penyelaman, tapi untuk prioritas penanaman atau transplantasi terumbu karang saya lebih ke Samalona. Kenapa saya pilih Samalona? Itu yang banyak orang tanya. Kenapa saya pilih Samalona?
kenapa sih kita harus keluar jauh-jauh ke pulau sana kalau ada pulau yang dekat sendiri kita tidak berusaha untuk perbaiki. Makanya saya bilang saya lebih bagus saya selesaikan Samalona, nanti Samalona betul-betul sudah tidak bisa diperbaiki baru saya pindah. Seperti itu. Jadi makanya banyak Samalona punya bukan arti, punya daya tarik sendiri untuk saya untuk melakukan transplantasi. Karena dulu waktu kecil yang kita tahu itu kalau sekitar sini Layai, Gayangan dan Samalona. Itu. Dan yang pulau paling dekat yang mungkin masih memungkinkan untuk diperbaiki ya di Samalona. Itu. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat di sana bagus, khususnya kita dari Brimob, mereka tahu kita Brimob, saya Brimob, tanggapannya lumayan bagus. Itu alhamdulillah. Jadi feedback masyarakat juga baik ya, Bang. Alhamdulillah. Ya. Itu. Terus rencana ke depan Abang untuk Pulau Samalona itu apa yang akan dilakukan, Bang, untuk Pulau Samalona? Ya, untuk Pulau Samalona sendiri tetap melaksanakan transplantasi. Ya, cuman mungkin ke depan yang belum terwujud sampai sekarang itu mau buat spot selam untuk Pulau Samalona. Ya, alhamdulillah sudah ada rencana juga. Kalau memang Tuhan mengizinkan, nanti rencana kita mau kasih turun mobil VW rencananya itu untuk spot selam, dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat berkembang biaknya ikan di situ. Itu. Jadi untuk spidernya sendiri, untuk transplantnya spider, mudah-mudahan saya bisa membuat spider ciri khas Brimob seperti itu, yang mempunyai ciri khas Brimob sendiri. Mudah-mudahan spider yang pertama sudah ada diturunkan, ini yang spider kedua. Mudah-mudahan ada rezeki dan mudah-mudahan tabungan cukup, akan saya turunkan kembali. Itu. Nah, terakhir nih, Bang, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada pecinta terumbu karang atau penyelam di luar sana maupun sobat brigade yang ingin menjadi seperti Abang? Siap. Jadi untuk teman-teman penyelam, khususnya adik-adik saya yang di Brimob, itu menyelam itu bukan soal sudah sedalam berapa meter kau menyelam, sudah sebanyak pulau apa yang kau datangi, sudah berapa jauh kau menyelam, bukan. Tapi menurut saya di selam itu sudah seberapa berartinya kau dengan laut yang ada. Itu sudah seberapa bermanfaat kita sebagai penyelam untuk laut itu. Itu ada. Dan untuk adik-adik yang di Brimob, ya latihan terus. Yang mau menyelam, latihan terus, jangan putus ya, karena itu tadi, semakin kita tahu resiko sesuatu, kita akan semakin waspada, kita akan semakin hati-hati. Itu luar biasa. Ya, Bang Bakti, terima kasih atas pesan yang diberikan kepada Sobat Brigade dan juga menjadi inspirasi bagi Sobat Brigade yang hobi menyelam. Nah, jadi saya lihat ini ada nih alat-alat menyelam Bang Bakti yang tampaknya sangat bersejarah nih, Bang. Boleh ditunjukkan, Bang, kepada Sobat Brigade? Ini dia. Wah, jadi ini BCD yang dimaksud tadi ya, Bang? BCD yang dimaksud, warnanya awalnya hitam, tapi sekarang sudah bukan hitam. Ya, mungkin di sini ada beberapa tanda tangan, terus di sini ada sedikit saya tuliskan sejarahnya juga. Ada tanda tangan saya juga di situ, Bang. Saya ada juga tanda tangan di situ. Ya, kemarin sudah mau dipensiunkan, cuman saya tidak tahu, setiap saya mau berhenti pakai ini, mau ganti alat, yang pertama mungkin harga peralatan yang mahal, yang kedua setiap saya mau pakai peralatan lain, saya tidak tega kalau harus istirahat, kecuali memang dia hancur baru saya istirahatkan. Mungkin seperti itu, Mbak Di. Ya, baik Sobat Brigade, demikian bincang-bincang dengan Bribka Bakti. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Satbrimo Polda Sulawesi Selatan. Sampai jumpa di episode berikutnya.